Silakan nama saya Muhammad Iqbal, 04 sebutkan di pertemuan satu kami sebutkan pertama dalam ini selalu menturunkan sisi pertama dalam memberi buka administrasi kanan adalah pemberian hak, kekayaan hak, pembagian hak, pengambilan hak, perikatan hak, pengambilan hak, usaha hak, usaha, pembebasan hak, izin lokasi, izin perubahan penggunaan dana, hak izin penyidikan dan pengembangan. Jika kami melihat pada buku yang disebut administrasi pertahanan, administrasi pertahanan adalah suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan negara yang berkaitan dengan mengikuti penyelenggaraan pendidikan pemerintah. Di bidang pertahanan, dengan memberikan sumber daya untuk masuk ke sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Ismadi, itu suatu usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan yang menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan tujuan undang-undang. Dan siapapun dalam undang-undang 1945 menetapkan administrasi pertahanan dapat dalam bab 11 tentang kesejahteraan sosial pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar bersama tidak mendapat. Faktor selanjutnya faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup, meningkatnya fungsi serta kepada daerah sekitarnya, terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai oleh dan atau dimanfaatkan. Yang terakhir, meningkatnya pembangunan. Tujuan pelaksanaan administrasi pertahanan yaitu untuk membangun terlaksananya pembangunan yang ditangani oleh pemerintah maupun swasta, yaitu yang pertama meningkatkan jaminan kepastian hukum dan hak konstitusional, yang kedua meningkatkan kelancaran pelayanan pada masyarakat, yang ketiga meningkatkan daya hasil rumah tanah lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya komponen utama dalam administrasi dan yang pertama kepemilikan tanah. Berkaitan dengan legalitas sebuah kepemilikan tanah, hak dan kepemilikan tanah, setiap hak tanah tersebut yang menjaminkan status penguasaan atau pendidikan tanah diberikan dalam bentuk sertifikat penerbitan sertifikat dilakukan pemerintah atau badan pertahanan nasional melalui proses pendaftaran tanah. Yang kedua, nilai tanah. Berkaitan dengan penafsiran sebuah nilai lahan yang properti dengan memperhatikan pendapatan melalui perpajakan serta ajukan penilaian lahan dan perselisihan dana. Yang ketiga, penggunaan tanah. Berkaitan dengan pengontrolan penggunaan lahan melalui perencanaan kebijakan dan regulasi dari penggunaan lahan yang dimiliki oleh masing-masing tingkat pemerintah. Yang keempat, pengembangan tanah. Berkaitan dengan implementasi dari sebuah perencanaan pembangunan infrastruktur yang baru serta perubahan penggunaan lahan melalui izin perencanaan dan skema pembaruan pada lahan yang ada. Selanjutnya, lingkup administrasi pertahanan yang Ismadi buat tahun 1990. Yang pertama, penata gunaan lahan. Serangkaian kegiatan penataan, peruntukan penggunaan dan penyelesaian dana secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas manfaat legislasi lestari, optimal, seimbang dan cerdas. Aspek ini sesuai dengan perwujudan pasal 14 dan 15 UU PA,
yaitu upaya yang menghendaki agar pemerintah mempunyai rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan dana. Yang kedua, pemetaan penguasaan tanah. Fungsi pemetaan penguasaan tanah dilakukan seperti yang dikenal dengan fungsi Landripo, meliputi tugas mengawasi pembatasan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah untuk pelaksanaan proses sebagaimana diatur dalam pasal 6, pasal 7, pasal 10, dan pasal 17. Berikutnya, pengurusan hak tanah. Pengurusan hak tanah adalah pelaksanaan dari pasal 2 UUPH, hak menguasai dari negara dan memberi wewenang untuk yang pertama mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, ruang angkasa. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Berikutnya, pengukuran dan pendaftaran tanah. Pengukuran dan pendaftaran tanah merupakan pelaksanaan dari pasal 19 UU-PA sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah mengadakan pengukuran tanah di seluruh Indonesia dengan kegiatan yang dikenal pengukuran, pemetaan, dan pembukaan tanah. Yang kedua, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Yang ketiga, pemberian surat-surat tanah pihak yang berlaku sebagai alat bukti yang sah. Sekian presentasi pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.